Haleluya, haleluya. Sungguh Tuhan kita Allah yang sempurna. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Oleh karenanya kita mau datang di hadirat-Nya menyatakan syukur kita. Haleluya, glory bagimu Tuhan, syukur bagimu Yesus. Haleluya. Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan Kau sempurna. Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kita katakan Tuhan Kau sempurna. Tuhan Kau sempurna. Amin, haleluya. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan Kau sempurna. Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Haleluya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Amin,
Haleluya. Glory bagimu. Ya Rabba ya shikiri Rabba ya shikiri. Kami memuji Engkau ya Tuhan. Menyembah Engkau Raja di atas segala raja. Allah yang bertakhta di atas kehidupan kami. Allah yang bertakhta dalam hati kami. Engkaulah bukti bahwa Engkau Allah yang hidup. Dan segala keberadaan kami, kalau hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, kami sehat, kami kuat, kami boleh beribadah kepada Tuhan. Baik kami yang ada di dalam gereja di tempat ini, maupun kami yang ada di rumah kami masing-masing dan dimanapun kami berada, itu adalah bukti dari kebesaran-Mu dalam hidup kami. Bapak, terima kasih. Kami bersuka cita, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saya undang jemaat yang ada di gereja boleh bangkit berdiri. Demikian juga yang ada di rumah maupun dimanapun kita berada, kita boleh bangkit berdiri bersama-sama. Dan saya percaya kita tetap dipenuhi dengan sukacita Tuhan. Amin. Orang-orang yang dipenuhi sukacita Tuhan boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Kita mau memuliakan Tuhan. Dia Allah yang hidup. Kita mau datang membawa pujian kita kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita mengatakan, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak gemetar. Mari ulangi pujian ini. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak gemetar. Mari katakan Gloria. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Kami kepadamu ya Tuhan. Mari sekali lagi kita ulangi pujian ini. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak. Mari sekali lagi jemaat saja mau katakan, kami datang. Kami datang. Amin. Bersama. Satukan suaranya. Sorakan apa? Bersama-sama Gloria. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Haleluya. Hari ini kita terus akan memuji Tuhan sepanjang hidup kami ya Bapa. Memuji dan meninggikan Engkau. Haleluya. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak gemetar. Sekali lagi kami datang. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak gemetar.
bersorak-sorai bagi Dia. We give you glory. We give you glory. We give you honor. We give you praise for all that you are. We give you glory. We give you honor. We give you praise. Gloria. We give you glory. We give you honor. We give you praise for all that you are. We give you glory. We give you honor. We give you praise. Gloria. We give you glory. We give you honor. We give you praise for all that you are. We give you glory. We give you honor. We give you praise. Gloria. Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria. 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 Besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Haleluya. Haleluya. Gloria. Haleluya. Haleluya. Segala pujian hormat hanya bagi Tuhan. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Haleluya. Glory bagimu. Terima kasih Tuhan. Untuk semua kebaikan-Mu yang telah kami terima ya Bapa. Amin. Kami tahu Tuhan Engkau Allah yang senantiasa menyertai dan menolong kami Tuhan. Di waktu yang tepat, di waktu yang terbaik Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi katakan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari jemaat saja katakan, waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti. Amen.
Amin. Haleluya. Ya Tuhan. Glory bagi-Mu Tuhan. Ya Rabbaya ya Shikiri Rabbaya. Glory, glory, glory. Mari sama-sama waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti. Mari Bapak Ibu Saudara boleh bangkit berdiri. Kita akan walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. lewati cobaan. Lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan. Lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Amin. Amin. Makasih. Haleluya. Ini keyakinan dan kepercayaan kami Tuhan. Amin. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, itulah yang terbaik menurut Yes. Tuhan. Amin. Walaupun kadang-kadang kami tidak mengerti, Amin. kadang-kadang kami tidak paham, Ya. tetapi kami harus katakan bahwa itulah yang terbaik. Amin. Karena itu Tuhan ajar kami mengerti jalan Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, Amin. bahkan juga menjalani dengan sukacita sehingga kami betul-betul kuat dan teguh dalam Engkau, Amin. menikmati anugerah kasih dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, Tuhan telah hentarkan umat-Mu dalam rumah-Mu pada pagi menjelang siang hari ini. Kami percaya Engkau bawa mereka ke sini karena Tuhan akan memberkati mereka. Amin. Tuhan akan menguatkan mereka. Amin. Tuhan akan memulihkan mereka. Amin. Tuhan akan mengajar dan menuntun mereka sehingga hidup mereka makin hari makin berkenan kepada Amin. Tuhan. Bahkan ketika mereka hadir di sini juga, Tuhan pasti kerjakan perkara-perkara yang besar. Amin. Karena pagi ini kami yakin yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang lemah Tuhan sudah kuatkan, Amin. yang susah Tuhan sudah hiburkan, Amin. segala masalah Tuhan selesaikan. Yes. Bahkan kemenangan yang luar biasa Tuhan telah berikan bagi setiap kami umat. Amin.
Orang-orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Bahkan sekarang Tuhan pun akan berfirman kepada kami. Sebelum Tuhan berfirman, kami minta Tuhan urapi hati, telinga dan pikiran kami. Hati kami menjadi hati seorang murid, telinga kami telinga seorang murid yang terbuka lebar-lebar kepada firman Tuhan. Agar dengan demikian setiap kami akan mengalami kuasa, kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Sekarang Tuhan berfirmanlah, karena kami semuanya telah siap mendengarkan firman Tuhan. Yang percaya kita berkata amin. Tepuk tangan bagi Yesus. 2 Timotius 2 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Kita akan baca firman Tuhan ini berganti-gantian. Saya baca ayat-ayat yang ganjil, sidang jemaat baca ayat-ayat yang genap, supaya kita semuanya sama-sama dapat berkat dari pembacaan firman Tuhan yang terdapat dalam 2 Timotius pasal 2 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Saya baca ayat 1, sidang jemaat teruskan ayat 2 sampai 7 kita baca berganti-gantian, dan nanti ayat 7-nya kita baca bersama-sama dengan suara yang kedengaran. Demikianlah firman Tuhan. 2 Timotius 2 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Sama-sama perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Amin. Saya baca ayat 7. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Bapak Ibu sekalian, bagi saya ini firman memberikan harapan yang luar biasa bagi setiap kita. Kenapa? Karena ayat 7 mengatakan di sana, perhatikanlah apa yang kukatakan, kata Paulus. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Jadi saudara, saya dan kita sekalian harus yakin betul, sesulit apapun dunia ini, serumit apapun dunia ini, semembingungkan apapun dunia ini, saudara mesti yakin bahwa pada akhirnya Tuhan akan berikan kepadamu pengertian. Sehingga engkau bisa menyelesaikan masalah pribadimu, masalah rumah tanggamu, masalah pekerjaanmu, masalah usahamu, masalah finansialmu. Sehingga pada akhirnya engkau menjadi orang Kristen yang berkemenangan dalam Tuhan. Amin. Itu harus kita yakini. Sehingga bagi orang Kristen itu tidak ada ketidakpastian. Semuanya ending-endingnya pasti. Kenapa? Karena dikatakan di sana, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu.
Masalahnya sekarang ini banyak orang yang nggak ngerti, bingung. Ini apa sih? Padahal sebetulnya kalau kita pelajari sejarah, yang namanya pandemi itu sepanjang sejarah udah berkali-kali. Abad ke-6 sudah pernah ada pandemi pes namanya, yang mematikan 50 juta pada saat itu. Padahal jumlah penduduk saat itu mungkin baru 10% dari jumlah penduduk yang ada sekarang. Tapi toh akhirnya manusia bisa melewati itu. Ada lagi pandemi yang lain, pandemi influenza, kolera. Cuma bedanya sekarang ini ada media sosial. Sehingga di media sosial ini sekarang bisa digoreng apa saja. Sehingga banyak sekali di antara kita sebetulnya sekarang ini jadi kebingungan. Kenapa? Karena banyak penggoreng-penggoreng di sini. Bahkan ilmuwan, pemerintah sudah berusaha menciptakan vaksin sedemikian kerja keras. Akhirnya vaksinnya dapat. Digoreng lagi. Itu vaksin itu ada chipnya. Kalau disuntikan itu, wah di dalamnya itu ada chip antikris. Bingung lagi. Ada ayatnya, Wahyu pasal sekian dan sekian. Saya kadang-kadang mikir gini, bener gak sih waktu Yohanes terima wahyu di Pulau Patmos itu mikir sampai ke situ? Jangan-jangan Yohanes waktu terima wahyu itu mikirnya cuma sampai di sini. Tapi kita mikirnya sampai ke sana. Kadang-kadang memang dalam wacana kekristenan itu, kadang-kadang ada karunya menambah-nambahkan. Karunya menakut-nakuti juga. Kadang-kadang kita nakut-nakuti diri sendiri. Ini persoalannya. Tetapi saya mau bilang kepada kita, bagi saya ayat ini clear. Bahwa pada akhirnya Tuhan akan beri kepada kita pengertian. Sehingga kita nanti akan mengerti segala sesuatu. Dan kita akan dapat mengambil keputusan secara benar, secara tepat untuk apa? Menyelesaikan segala sesuatu itu. Hanya ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Makanya ayat 1 ini diawali dengan kata-kata begini. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Jadi Tuhan sudah berikan kepada kita sebetulnya apa? Modal untuk kuat. Yaitu apa? Kasih karunia yang dianugerahkan oleh Kristus kepada kita. Tetapi bukan berarti karena kekuatan kita datang dari kasih karunia Kristus Yesus, maka kita nggak usah bikin apa-apa. Nggak begitu. Ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Kita kerjakan bagian kita, Tuhan kerjakan bagiannya. Tidak akan terjadi mujizat kalau kita nggak kerjakan bagian kita, Tuhan tidak kerjakan bagiannya. Makanya kalau sudah lihat, saya sering kali katakan ini, kalau sudah lihat bagaimana terjadi mujizat dalam pelayanan Yesus, itu selalu perpaduan antara kasih karunia Kristus satu sisi, tetapi juga bagian manusia juga dikerjakan. Makanya coba lihat. Ketika Yesus masih melayani di dunia ini pada saat itu,
Satu kali Alkitab bilang apa? Dia lewat pinggir kota Yerusalem. Di pinggir kota itu ada orang buta. Orang buta ini yang sudah mendengar Yesus biasa menyembuhkan orang. Maka orang buta ini teriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus bilang, bawa orang itu kemari. Maka dibawalah orang butanya dari pojokan sana sampai di hadapan Yesus. Lalu setelah di hadapan Yesus bilang begini, apa yang kau inginkan supaya aku perbuat bagimu? Orang ini berkata supaya mataku melihat. Perhatikan baik-baik. Alkitab bilang Yesus ambil tanah, lalu ludahi tanah supaya jadi lumpur, taruh di mata orang itu. Setelah itu dia bilang begini, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Pertanyaan saya adalah kapankah terjadi mujizat bagi orang buta ini? Setelah dia kerjakan bagiannya, yaitu apa? Dia pergi ke kolam Siloam dan mencuci mukanya di sana. Ngerti saudara? Jadi kita kerjakan bagian kita, Tuhan kerjakan bagiannya. Problemnya banyak orang itu nggak kerjakan bagiannya. Sehingga nggak terjadi mujizat. Contoh lain lagi, dalam Injil Yohanes pasal 5 itu, di sana ada kisah tentang penyembuhan di kolam Bethesda. Alkitab katakan satu kali Yesus pergi ke Yerusalem, sudah bisa baca nanti Yohanes 5 itu, untuk mengikuti hari raya orang Yahudi. Lalu di celah-celah perayaan hari raya orang Yahudi itu, Yesus pergi ke pintu gerbang domba. Karena dekat pintu gerbang domba itu ada sebuah kolam namanya Bethesda. Dan di pinggir kolam itu banyak sekali orang sakit. Kenapa mereka banyak di situ? Karena mereka percaya sekali-sekali akan datang malaikat Tuhan menggoncangkan air kolam itu. Dan mereka percaya betul siapapun yang turun duluan ke kolam itu pada waktu kolamnya digoncangkan malaikat akan sembuh. Waktu Yesus pergi ke situ, maka perhatiannya tertuju kepada seseorang yang kondisinya sangat memprihatinkan. Kenapa memprihatinkan? Karena orang ini sudah lumpuh selama 38 tahun. Yesus mendekati orang itu, lalu dia bilang begini, maukah engkau sembuh? Orang lumpuhnya ini, saya nggak tahu apakah dia kenal Yesus apa enggak. Pokoknya dia ungkapkan keadaannya. Tidak ada orang yang menurunkan aku ke kolam itu apabila airnya mulai goncang. Sementara aku berusaha turun ke situ, kata orang lumpuh ini, orang lain sudah turun duluan mendahului aku. Apa kesimpulan kita? Kesimpulan kita adalah orang ini bukan karena kurang usaha. Tapi usahanya tidak cukup menyelamatkan dia. Karena saudara bisa bayangkan sebagai orang lumpuh misalnya katakanlah ini kolamnya. Dia duduk di sini. Begitu air kolam goncang. Kan geser-geser badan aja kan dia susah kan. Waktu dia coba berusaha geser-geser badan. Orang tuli udah lompat duluan. Orang buta lompat duluan sehingga dia tidak pernah menjadi orang pertama turun ke kolam itu. Dia bukan karena kurang usaha. Dan kemungkinan besar juga keluarnya udah gak peduli lagi sama orang ini. Kalau keluarganya masih peduli sama orang ini, kan dia bisa bilang ponakan-ponakannya kan, tolong ya kalian gantian jagain saya. Supaya nanti kalau kolamnya sedang goncang kalian angkat saya dan lempar ke kolam. Jadi kemungkinan juga keluarganya juga udah gak peduli sama orang ini. Mungkin sudah hilang harapan.
Jadi bilang, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke kolam itu apabila airnya mulai goncang. Sementara aku berusaha turun ke situ, orang lain sudah turun mendahului aku. Bagaimana respon Yesus? Apakah Yesus bilang begini, kamu kasihan banget ya? Karena kamu kasihan banget, udah sembuhlah kau gitu. Enggak. Tetap ada perpaduan antara usaha manusia dan kasih karunia Tuhan. Maka Tuhan bilang begini, kalau gitu angkatlah tilammu dan berjalanlah. Angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ini perintah Tuhan. Kapan terjadi mujizat pada orang ini? Waktu dia lakukan bagiannya, maka Tuhan lakukan bagiannya juga. Waktu dia angkat tilamnya, waktu dia lakukan upayanya kata Alkitab, maka seketika itu juga menjadi sembuhlah orang itu. Jadi sama. Supaya kita kuat seperti bacaan kita ini, dan supaya kita memperoleh pengertian terhadap segala sesuatu, itu tadi adalah bagian dari atau perpaduan dari kasih karunia Tuhan. Makanya tadi ayat 1 itu, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Jadi selalu ada perpaduan antara bagian Tuhan dan bagian kita. Nah sekarang supaya ayat ini menjadi bagian saudara, engkau kuat dan berhikmat, artinya mendapatkan pengertian atas segala sesuatu apa yang harus kita lakukan. Saudara, kalau kita telusuri riwayat hidup Paulus, maka saudara akan tahu bahwa Rasul Paulus ini juga adalah rasul yang telah banyak sekali menghadapi masalah-masalah dan tantangan-tantangan dalam hidup dan dalam pelayanan. Jadi kita nggak bisa bilang, Paulus mah ngomong aja itu. Kadang-kadang jemaat juga kan begitu kan. Pendeta mah enak asal ngomong doang. Satu kali saya pernah malam-malam selesai pelayanan, makan di Kelapa Gading situ, dulu masih ada food street di situ, yang sekarang jadi mall itu. Kita lagi makan di sini, kira-kira 2-3 meja di sebelah situ ada serombongan jemaat entah dari gereja mana juga makan di situ satu meja. Mereka kemudian sambil nunggu makanan ngobrol, tapi ngobrolnya itu ngomongin pendeta. Pendeta mah enak aja ya, gampang aja bilang begini, gampang aja bilang begini. Saya nggak tahu saudara begitu enggak. Kan kita yang ngerasakan gitu kan. Pendeta mah enak aja dia ngomong doang gampang gitu. Kita kan ngerasakan. Pendeta mah nggak tahu kesulitan kita. Saudara, nih Paulus ini juga telah menghadapi masalah-masalah besar. Sehingga dia tidak hanya omdo, dia tidak cuma berteori, tapi dia ngalami. Sehingga kalau dia mengajar, maka dia mengajar sesuai dengan pengalaman-pengalaman yang dia alami. Karena kalau saudara baca misalnya dalam 1 Korintus pasalnya atau 2 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai dengan 29, saudara bisa menemukan di sana tantangan-tantangan yang pernah dihadapi oleh Paulus. Coba kalau kitab saudara sejenak, 2 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan 29. 2 Korintus pasal 11 ayatnya yang ke-23 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Dia sebutkan begini. Apakah mereka,
Maksudnya yang dia ceritakan itu pelayan Kristus, kata dia. Aku berkata seperti orang gila. Ini kata-kata Paulus. Ya. Aku lebih lagi. Kata Paulus, aku lebih pelayan Tuhan dari mereka. Lalu dia bilang, aku lebih banyak berjeri lelah. Lebih sering dalam penjara. Didera di luar batas. Kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali aku mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut hal-hal lain lagi, urusanku sehari-hari untuk memelihara jemaat-jemaat. Paulus bilang, jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Jadi saudara, dari apa yang Paulus tuliskan ini, maka kita menyimpulkan bahwa Paulus juga ternyata menghadapi juga masalah-masalah besar. Paulus juga ternyata menghadapi tantangan-tantangan besar. Maka sekarang ini kita jangan terlalu mudah menyimpulkan sesuatu. Kadang-kadang misalnya apalagi zaman medsos sekarang ini kan. Ada pendeta lagi di pesawat, dia foto. Enak ya pendeta itu. Naik pesawat beda dengan kita naik angkot. Ada pendeta lagi makan di restoran, posting. Enak ya pendeta itu makan-makan di restoran. Iya, yang diposting itu makan di restoran. Tapi ada sisi lainnya juga seperti Paulus ini. Ada menderitanya, ada deranya dan lain sebagainya. Jadi saya mau bilang kepada kita, jadi kalau Paulus ini memberikan kepada kita katakanlah kiat-kiat, maka layak kita terima. Kenapa? Dia orang yang berpengalaman. Dia nggak cuma berteori. Jadi kalau dia katakan, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Maka kita bisa lihat bagaimana sih Paulus itu kuat. Apa sih yang harus kita lakukan supaya kita juga kuat? Apa sih yang harus kita kerjakan supaya pada akhirnya kita mengerti segala sesuatu tadi? Maka saya melihat Bapak Ibu sekalian, Rasul Paulus menyimpulkannya dalam sebuah ayat yang sederhana yang terdapat dalam 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-58. Coba lihat Alkitab saudara 1 Korintus 15 ayat yang ke-58, ini disimpulkan begini. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Saya melihat inilah kunci kemenangan dari Paulus yang ingin dia ajarkan kepada kita, ingin dia tularkan kepada kita. Supaya kau jadi orang Kristen yang kuat, pertama, berdirilah teguh, jangan goyah. Dari apa?
Kalau bulan ini tema kita tadi adalah Christ above everything. Kristus di atas segalanya. Maka saudara harus berdiri teguh di atas apa? Di atas keyakinan itu. Saudara harus berdiri teguh di atas keyakinan bahwa Kristus di atas segalanya, di atas masalahmu, di atas persoalanmu, di atas pergumulanmu. Dan kau tidak boleh goyah dari keyakinan itu. Amin. Tidak boleh goyah dari keyakinan itu. Saudara mesti pegang betul keyakinan itu. Kristus di atas segalanya. Amin. Gitu. Itu mesti pegang betul, saudara berdiri sana dan tidak goyah. Apapun kata dunia, bagaimanapun kesulitan di dunia ini, pokoknya saudara berdiri teguh di atas keyakinan Kristus adalah di atas segalanya dan kau tidak goyah dari situ. Itu akan menjadi kunci kemenangan saudara, kunci kekuatan saudara, kunci kekuatan saya, kunci kekuatan kita. Berdiri teguh, jangan goyah. Lalu yang berikutnya apa? Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Paulus tadi tidak menyerah oleh karena ancaman di kota, ancaman di mana-mana. Dia tetap giat dalam pekerjaan Tuhan. Saya mau bilang kepada saudara, baik yang ada di ruangan gereja ini, maupun yang mengikuti live streaming ini, saudara harus tetap giat. Harus tetap giat. Yang selama ini saudara berdoa, harus tetap rajin berdoa. Yang selama ini saudara rajin ke gereja, harus tetap datang ke gereja, tetapi sekarang menggunakan protokol kesehatan. Yang saudara rajin baca Alkitab, tetap baca Alkitab. Yang penting jaga protokol kesehatan. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, kurangi mobilitas. Kenapa? Karena kalau kau tidak lakukan itu, kau nanti akan melemahkan dirimu sendiri. Karena pandemi ini nggak akan selesai dengan adanya vaksin. Enggak, kita akan terus-terus begini. Paling tidak beberapa tahun ke depan. Karena vaksin itu hanya menaikkan antibodi kita, daya lawan tubuh kita, virusnya tetap ada. Sama aja kan. Dari dulu kan sudah ada vaksin, kalau anak kita lahir kan di vaksin DPT kan. Udah berapa tahun itu. Sampai sekarang orang divaksin TWC. TWC masih ada enggak? Masih ada. Sampai sekarang orang divaksin influenza, masih ada enggak? Masih ada. Cuma karena orang sudah divaksin, daya lawan tubuhnya terhadap penyakit itu jadi lebih kuat, sehingga angka kematiannya tidak seperti sekarang ini. Sekarang itu kalau kita lihat kan, ya ampun, kuburan semua penuh. ICU hampir semua penuh, orang kesulitan ke ICU. Kenapa? Karena daya lawan tubuhnya itu nggak kuat. Jadi
Kita mesti apa? Tetap giat dalam Tuhan. Tetap semangat. Hanya tadi gunakan protokol kesehatan, itu aja. Nah, Tuhan menjanjikan kepada kita saudara, kalau kita lakukan ini, dikatakan di sana, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Lihat di sana, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Usahamu, upayamu, upayaku dan upaya kita nggak akan sia-sia. Nggak akan sia-sia. Makanya harus tetap apa? Berupaya. Upayanya apa? Berdiri teguh, jangan goyah, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Termasuk giat selalu dalam pekerjaan saudara juga. Tetapi tentu dengan melakukan protokol kesehatan tadi. Ini yang harus kita lakukan. Kalau ini kita lakukan, maka ayat itu tadi menjadi bagian kita. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Sehingga kau bisa menyelesaikan setiap persoalanmu dalam kondisi apapun, dalam konteks apapun. Sehingga kita akan tetap keluar sebagai pemenang di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah pergumulan. Kita tetap meyakini bahwa Kristus di atas segalanya. Di atas masalah kita, di atas persoalan kita, di atas penyakit kita. Sehingga apapun yang terjadi, kita tetap survive. Amin. Tetap kuat, amin. Tetap menang, amin. Menikmati anugerah, kasih dan kebaikan Tuhan. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Amin. Demikian firman Tuhan.